Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. dosa wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Masyaallah muslimin, pemirsa Fathah TV dan pendengar radio yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Senang sekali rasanya masih bisa menyapa para pemirsa dimanapun Anda berada. Tentunya di acara yang selalu kita nanti-nantikan, acara kesayangan kita, program live interaktif Fatwa TV yang pada kesempatan kali ini bertemakan fikih praktis ilmu waris, yang insyaAllah diasuh langsung oleh Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal, LC MPD, yang beliau merupakan anggota perhimpunan sekaligus, maksud kami, yang beliau merupakan anggota sekaligus sekretaris Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan Alhamdulillah beliau telah menyempatkan untuk hadir bersama kita dan insyaAllah akan membersamai kita dan membimbing kita selama 1 jam yang akan datang melalui studio Fatwa TV Jakarta. Bersama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga selalu dijaga oleh Allah Ustaz. Semoga terus diberikan keberkahan dan diberikan umur panjang sehingga kita bisa terus menimba ilmu dari Ustaz. Amin. Tapi Ustaz, mengingat banyaknya terjadi bencana alam di negeri tercinta kita akhir-akhir ini, Ustaz, Dewan Redaksi Fatwa TV mengamanatkan kepada saya untuk meminta kepada Ustadz beberapa nasihat pembuka untuk mungkin untuk mungkin memberikan semangat, kesabaran dan lainnya, Ustadz. Baik Ustadz, syakran Ustadz. Tafadhal masykuran ma'juran Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Saudaraku sekalian, khususnya mereka yang tertimpa musibah. Mungkin si fulan kalau tidak pernah terpeleset atau tidak pernah terjatuh, dia tidak akan menjadi seorang pengendara motor atau pengendara mobil yang sangat pandai. Justru jatuhnya dia, terpelesetnya dia, itu adalah sebuah proses untuk menjadi seorang pengemudi yang handal. Begitu pula pemanjat pohon kelapa umpama. Kalau dia pernah jatuh, maka dia akan menjadi pemanjat yang ulung. Begitulah kira-kira sebuah gambaran dari musibah yang Allah berikan kepada setiap orang yang beriman kepadanya. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menguji dia. Untuk apa? Untuk membersihkan dosa-dosa dia. Untuk mengangkat derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agar dia introspeksi kembali atas apa yang sudah diperbuat selama ini. Oh, selama ini saya salah memanjatnya, makanya jatuh. Berikutnya berarti saya nggak boleh memanjat dengan cara yang seperti ini. Begitulah, ada yang salah dari sikap perbuatan saya selama ini yang penuh dengan maksiat. Allah tegur saya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah tegur saya selama saya masih hidup. Sehingga saya bisa muhasabah, memperhatikan dan mengoreksi apa yang sudah saya lakukan untuk melihat apa yang akan saya lakukan di kemudian hari. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan lihatlah apa yang bakal kalian lakukan untuk hari esok. Bertakwalah kalian kepada Allah. Lihatlah, yang diajak bicara adalah orang beriman, orang yang bertakwa. Disuruh melihat besok kamu berbuat apa, kewajiban kita ini sudah kita penuhi atau tidak.
Atau adakah taksir, kekurangan-kekurangan yang kita lakukan selama ini? Inilah yang harus kita introspeksi sehingga Allah menegur diri kita semuanya. Harusnya kita ini, saudaraku sekalian, bersyukur sama Allah. Kita sudah ditegur ketika kita masih hidup. Coba tidak ada teguran sama sekali. Tetapi setelah kematian langsung ada gong azabnya. Tentu ini satu hal yang tidak kita inginkan semuanya. Kita ingin teguran-teguran itu ada sejak kita masih hidup, sehingga kita bisa merubah apa yang harus kita perbuat dari kesalahan-kesalahan itu. Atau kita harus mempertahankan ketaatan kita kepada Allah. Memang terasa berat. Itulah untuk menjadi sebuah besi, untuk menjadi sebuah pisau yang tajam, dia harus melalui pembakaran dulu. Begitulah teguran ini memang terasa berat. Tapi disitulah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar, teguh, kuat, tidak mengeluh, tabah, kokoh, istilah kita tahan banting. Bahkan sampai pada tingkatan dia menerima ridha, bangga atas teguran Allah ini. Allah kasih dia pahala yang tak terhingga, surganya. Adapun mereka yang wafat karena musibah ini, jika dia orang-orang yang beriman dan taat ibadah kepada Allah, tentu wafatnya dia dalam musibah ini adalah sebuah kondisi yang husnul khatimah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih bahwa al-gharqa, orang yang wafat karena tenggelam, dia adalah syahid. Semoga saudara-saudara kita yang wafat karena bencana dan dia adalah seorang yang soleh dan solihah, semoga itu adalah tanda bahwa mereka wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan yang hidup, introspeksi kembali apa yang sudah kita lakukan selama ini, ternyata banyak salah, banyak kekurangan, sehingga kita harus memperbaiki dan hari esok harus jauh lebih baik. Dan kesabaran kita benar-benar harus kita tunjukkan di saat-saat yang sangat sulit. Semoga Allah memberikan keteguhan iman dan kesabaran buat kita dan saudara-saudara kita yang tertimpa bencana semuanya. Barakallahu fikum. Syukran Ustaz wa jazakumullah khairan Ustaz atas nasihat pembukanya. Semoga dengan nasihat pembuka tersebut bisa mengurangi luka para korban bencana dan Amin. juga bisa jadi Allahumma pengingat amin. bagi kita semua Ustaz. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Amin. Allahumma. Dan kami informasikan kepada seluruh para pemirsa Fatwa TV bahwasanya acara live interaktif fikih praktis ilmu waris ini juga bisa Anda dengarkan melalui radio yang tergabung di dalam RTVC yang berilai acara ini. Dan di antara radio yang berilai acara ini ialah Radio Al-Hikmah Banyuwangi, kemudian ada Radio FM MDFM Probolinggo maksud kami, kemudian ada Radio Dai Tengaran, Radio Bin Bas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Gema FM Bontang, Radio Hang FM Batam, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Amuba Pangkal Pinang, dan Radio Mas FM Seragen. Dan kami informasikan pula bagi para pemirsa, kami juga mengajak para pemirsa untuk bisa berjuang bersama kami untuk menyebarkan dakwah Islam ini di rekening aktif yang bisa Anda saksikan melalui layar kaca Anda. Dan acara live interaktif fikih praktis ilmu waris ini memungkinkan para pemirsa untuk bisa berkonsultasi langsung kepada Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal, tentunya dengan tema yang telah ditentukan, yaitu fikih ilmu waris. Jadi bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal, bisa menghubungi nomor kami di 021 2123 2333. Kami ulangi sekali lagi, bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal tentang ilmu waris, bisa menghubungi kami di nomor 021 2123 2333. Baik Ustaz, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja membaca pertanyaan yang telah masuk ke Dewan Redaksi kita Ustaz, sambil menunggu penelpon dari para pemirsa. Baik Ustaz, ada pertanyaan dari Nur Azmi di Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas.
Bismillah, pertanyaan tentang waris. Seorang janda meninggal dunia pada tahun 2016 dan meninggalkan anak yang masih hidup, 4 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ada juga 1 anak laki-laki, punya 1 anak yang telah meninggal tahun 2000. Dan pada tahun 2020, anak laki-laki yang bungsu yang juga memiliki anak meninggal dunia juga. Jadi pertanyaannya untuk pembagian warisnya seperti apa, Ustaz? Yang kedua wafat tahun berapa? 2020, Ustaz. Oh, 2020. 20, nah, Ustaz. Oke. Fadhal, Ustaz. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada saudari Nur Azmi di Sambas atas pertanyaannya yang menanyakan ayahnya yang wafat tahun 2012 dan meninggalkan ahli waris. Barakallahu fikum, semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat keluarga sehingga bisa memudahkan untuk membagi waris sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan yang lain bisa mendapatkan pelajaran dan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf, Ustaz. Seorang janda, Ustaz. Bukan ayah. Seorang janda. Oke, taib. Seorang janda wafat tahun 2012 atau 16? 16. 2016. 2016. Meninggalkan ahli warisnya Yang masih 4 hidup. orang anak, 1 anak perempuan. 3 anak perempuan. 3 anak perempuan. Nah, dari 4 anak laki-laki ini ada 2 yang wafat. Yang satu wafat tahun 2000, artinya sebelum orang tuanya, ibunya. Dan yang satunya wafat 2020 setelah ibunya. Berarti ketika sang ibu ini wafat, yaitu 2016, anak yang ada adalah 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Nah, yang wafat lebih dulu tentu dia gugur, tidak dapat warisan karena dia wafat lebih dulu pastinya. Tapi karena dia anak laki-laki, dia memiliki anak laki-laki pula. Jatuhnya dengan pewaris adalah cucu. Berarti si pewaris ini, si janda, meninggalkan ahli waris 3 anak laki-laki, 3 anak perempuan, dan cucu laki-laki. Nah, sebelum kita menghitungnya, kita perlu melihat siapa yang menjadi ahli waris. Ya, siapa yang jadi ahli waris? Yang jadi ahli waris adalah 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Adapun cucunya dari anak laki-laki ini, dia gugur karena ada anak laki-laki yang lebih dekat kepada pewaris. Ya, ada anak laki-laki yang lebih dekat kepada pewaris. Jadi cucunya ini gugur, dia ahli waris yang gugur, yang nggak dapat warisan. Karena si pewaris masih memiliki anak laki-laki yang posisi lebih dekat darinya. Jadi 3 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Anak laki-laki masing-masing mendapatkan 2 bagian. Berarti ada 6 bagian, ada 6 saham. Jadi 3 laki-laki, ya, masing-masing dapat 2. 2. Berarti totalnya ada 6 saham. Ya kan? Ada 6 bagian, ada 6 saham. Kemudian perempuan 3, masing-masing 1. Berarti ada 3. Nah, berarti di sini ada 6 dan ada 3, berarti totalnya 9 bagian. Nah, berarti harta peninggalan, ya, umpama uangnya tinggal Anda bagi 9. Ya, hartanya tinggal Anda bagi 9. 2 bagian untuk anak laki-laki dan 1 bagian untuk anak perempuan. Adapun cucu, kalau Anda mau bagi secara kekeluargaan, maka itu perintah Allah. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama. Ketika pembagian warisan itu ada kerabat yang tidak dapat warisan atau orang-orang miskin yang tahu,
Maka Allah mengatakan farzuquhum minha. Ya kalian bagilah berapa? Ya terserah kekeluargaan. Ya, barakallahu fiikum. Syukran Ustaz wa jazakumullah Ustaz atas jawabannya, dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada Nur Azmi yang telah bertanya. Ustaz, kita berpindah ke pertanyaan selanjutnya. Ustaz, ada pertanyaan dari Jakarta Ustaz, di Denti Irma Hardianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara pembagian harta warisan dari orang tua yang pernikahan pertamanya bapak dan ibu memiliki 4 orang anak? Dari pernikahan tersebut, orang tua memiliki 4 sertifikat yang menjadi satu rumah bulatan. Sertifikat atas nama bapak ada 2 dan ibu ada 2. Dan 4 sertifikat berupa tanah pekarangan. Sertifikat atas nama bapak ada 3 dan 1 punya bapak juga namun belum selesai dibalik nama bapak saat pembelian tanah tersebut. Lalu setelah ibu meninggal, bapak menikah lagi dan punya 2 anak laki-laki. Setelah beberapa tahun menikah, bapak sakit stroke dan tidak bekerja lagi. Mohon penjelasannya Ustaz, jazakallahu khairan. Kemudian ada tambahan Ustaz, sebelum bapak meninggal, bapak sudah pernah bilang ke saya dan meminta tolong untuk menulis hitungan pembagian luas tanah. Apakah hal tersebut termasuk wasiat yang harus dijalankan atau warisan yang ada harus dibagi sesuai syariat? Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz. Anak yang 4 itu dari istri pertama, laki perempuan? 4 orang anak saja sebenarnya di sini. Tidak disebutkan ya? Tidak disebutkan. Ya. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Denti di Jakarta yang mengirimkan pertanyaannya. Pertanyaan di sini menarik. Ada seorang ayah, beliau memiliki aset-aset yang atas nama dokumen, atas nama yang bersangkutan. Kemudian ada aset-aset yang atas nama istri yang pertama. Lalu istri pertamanya wafat. Maka perhitungan yang pertama yaitu pewarisnya. Saya gambarin ya biar Anda nggak bingung. Ya, minta tolong teman-teman ditampilkan. Jadi si suami Bapak A, ya saya anggap namanya Bapak A. Ya, Bapak A punya 2 istri. Istri pertama, kemudian istri ini pertama, istri kedua. Oke. Ada aset atas nama Bapak A. Ada aset atas nama istri pertama. Ya, pernikahan dengan istri pertama punya 4 anak. 4 anak. Pernikahan dengan istri kedua memiliki 2 anak laki. Yang wafat lebih dulu adalah istri pertama. Ini wafat lebih dulu. Maaf nggak kelihatan. Ya, jadi yang wafat lebih dulu adalah istri pertama. Ya, istri pertama wafat lebih dulu. Oke. Maka yang dihitung adalah perhitungan yang pertama ini. Ini yang harus dihitung. Ini hitungan pertama. Ya. Berarti siapa ahli waris dari ibu ini, istri ini? Ahli warisnya siapa? Ya, ahli warisnya berarti suami. Karena saat itu masih hidup. Kemudian 4 anak yang tidak disebutkan laki ataupun perempuan. Jadi aset-aset yang atas nama ibu ini, inilah yang menjadi harta peninggalan. Ini jadi harta warisan. Ya, ini jadi harta warisan, dibagi ke siapa? Kepada ahli warisnya yang ini. Nah, dibagi ke ahli warisnya yang ini, harta warisan ini. Nah,
Ini dibagi ke mereka, ini warisannya. Oke, berapa bagiannya? Nah, suami dapat 1/4. Karena anaknya tidak disebutkan, saya nggak bisa ngitung. Ya kan? Saya nggak bisa ngitung ini. Kalau dia anak ini laki dan perempuan, berarti mengambil apa? Sisanya dia. Ya, ini saya asumsikan laki perempuan. Jadi aset yang atas nama ibu ini itu menjadi harta peninggalan sang ibu. Oke, tahap yang kedua adalah hitungan ini. Hitungan warisan ini yang kedua. Apa itu warisan bapak ini? Ya. Nah, berarti aset yang atas nama bapak inilah yang jadi warisannya. Ini siapa ahli waris bapak ini? Istri kedua. Kemudian 6 anak. Loh, anak mana dari mana? Dari istri yang pertama ini, ya. Kemudian dari istri yang kedua, nah ini sama ini kan jadinya 6, ya kan? Istri yang kedua ini, istri kedua dapat 1/8. Maka sisanya saya asumsikan ini laki dan perempuan. Maka sisanya buat mereka. Ya, di 2 tahapan. Berarti harta nih bapak berupa apa? Jadi harta nih bapak pertama asetnya, kemudian mungkin ada simpanan uang, ya simpanan uang. Kemudian 3 dapat warisan dari istrinya, warisan dari istri pertama. Nah ini aset nih bapak, ya yang dibagi kepada siapa? Kepada ahli waris ini. Yang dibagi kepada ahli warisnya. Siapa ahli warisnya tadi? Istri, yang kedua 6 anak. Ya, istri dapat 1/8, sisanya diberikan kepada anak-anak dengan asumsi anaknya laki-laki dan perempuan atau laki-laki saja. Ya, barakallahu fikum. Syukran Ustaz wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan semoga bagi yang bertanya bisa memahaminya. Tapi Ustaz, kita melanjutkan pertanyaan yang sudah ada di dewan redaksi kita Ustaz. Namun sebelumnya kami mengajak para pemirsa semua untuk bisa mengambil kesempatan emas ini bertanya langsung kepada Al-Ustaz Nizar Sa'jabal LCMPD tentunya tentang ilmu waris. Bisa menghubungi kami di nomor 021 2123 2333. Ulangi sekali lagi, bisa menghubungi kami di nomor 021 2123 2333. Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Pertanyaan dari Rini Rumianti di Jakarta. Assalamualaikum Ustaz, afwan sebelumnya saya sudah pernah menanyakan mengenai warisan dari ayah saya, tetapi masih ada yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, untuk warisan almarhumah ibu yang 1/8 bagian itu, apakah kakak laki-laki yang wafat setahun sebelum ibu wafat mendapat bagian juga? Kemudian, untuk warisan dari saudara kandung perempuan yang meninggal dan belum berkeluarga, apakah ibu juga mendapat bagian? Ayah wafat tahun 1986, kemudian ibu wafat 2014, kakak laki-laki wafat 2013, ahli waris istri dan 2 anak laki-laki, kemudian adik perempuan wafat 1998. Hanya segitu saja. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Ibu Rini di Jakarta yang mengirimkan pertanyaannya kepada kami di redaksi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayahnya dengan ilmu yang kita pelajari ini dan mengamalkan dengan mudah. Intinya ada 2 sih pertanyaan di sini Ibu Rini ini. Pertanyaan pertama adalah warisan seseorang yang wafat lebih dulu dari pewarisnya. Pewaris wafat 2014. Lalu memiliki ahli waris
yang wafat sebelumnya 2013 dan 1998 ya. Sebelumnya. Maka dalam pandangan syariat Islam yang wafat sebelumnya ya tentu gugur karena dia sudah wafat ketika sang pewaris itu wafat. Ya ketika pewaris wafat dia sudah nggak ada. Ya berarti ya sudah nggak ada warisan buat dia. Ya. Jadi warisan itu buat siapa? Yang hidup di saat pewaris itu wafat. Adapun setelah itu dia wafat, maka tidak berpengaruh terhadap haknya dia. Karena dia masih hidup di saat pewaris itu wafat. Jadi dia tetap mendapatkan haknya. Ya. Kemudian yang kedua, seseorang wafat sedangkan dia tidak punya suami atau tidak punya istri, otomatis nggak punya anak. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun. Ya. Atau yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah. Ini yang disebut di dalam Al-Qur'an dengan nama kalalah. Yaitu apa? Ini mru'un halaka. Jadi seseorang wafat sedangkan dia tidak memiliki anak keturunan dan dia tidak memiliki ayah. Ya, dia tidak memiliki ayah. Nggak punya anak, ya, laki-laki khususnya. Ya, dan dia tidak memiliki ayah, tapi dia memiliki saudara-saudara. Anggap seperti kasus ini wafat belum nikah. Jelas dia wafat belum nikah. Kemudian ayahnya juga sudah wafat lebih dulu. Berarti ahli warisnya dia hanya tersisa saudara-saudara kandung umpamanya. Maka inilah yang disebut dengan nama kalalah. Lalu siapa ahli warisnya? Ahli waris dia adalah ya saudara kandungnya. Saudara kandungnya. Ya. Saya pernah ada kasus seperti ini. Yaitu si fulan wafat, dia belum nikah, tapi hartanya banyak sekali nih anak. Dia punya saudara kandung, tapi kagak akur jamaah. Jadi saudaranya, dia kagak akur dengan saudaranya. Bahkan yang uniknya dia sudah tidak pernah bertemu dengan saudara kandung ini sudah sekian lama, sekian tahun lamanya. Dan saudara kandungnya cuma dia ini aja. Nggak akur. Atau kasus-kasus yang lain juga banyak. Nggak akur. Akhi, ukhti fillah, saudaraku sekalian. Warisan ini urusan pembagian harta. Tak ada urusan akur nggak akur gitu ya. Jadi saya bicara tentang warisan loh ya. Saya tidak bicara tentang akhlak ya, dan kewajiban untuk menyambung silaturahim. Saya tidak bicara itu. Kita ini bicara bagi duit. Ya, bagi harta. Jadi si fulan wafat bujangan, gak punya keturunan, gak ada ayahnya. Yang ada saudara kandungnya. Gak akur lagi, sudah berantem melulu nih anak. Terlepas dia akur kagak akur, dia tetap menjadi ahli warisnya yang berhak mendapatkan uang. Maka hikmahnya di sini. Saudaraku sekalian, janganlah kita ini berantem sama saudara Anda. Nanti giliran dapat warisan Anda menjadi orang pertama yang datang. Akhirnya Anda diketawain sama orang. Kemarin kemana abang? Kemarin kemana ya adik? Enggak, kemarin itu saya hanya calling down aja. Ini semua kejadian. Pengalaman saya pribadi. Ketika datang gak akur. Ada yang gak akur 25 tahun, bayangkan jamaah di Jakarta. Ketika warisan datang dibagi, datang nih hamba Allah nih tuk, assalamualaikum. Ya Allah mohon maaf, kita selama ini tidak komunikasi. Saya melakukan itu biar saya calling down, biar tidak terjadi keributan. Mungkin pernah belajar di lembaga partai politik dia, sehingga bahasanya itu halus gitu jamaah ya. Ala kulli hal, inilah hikmahnya. Giliran fulus wa ma adraka ma fulus, dia datang. Tapi giliran silaturahmi dia akan pergi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi inilah pelajaran. Kita ini disuruh tetap akur. Nanti kalau ada apa-apa yang pertama kali membantu dan yang menolong adalah Anda. Ya barakallahu fiik. InsyaAllah Ustaz. Syukran Ustaz wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada yang telah bertanya. Oke Ustaz, kita lanjutkan pertanyaannya. Ada pertanyaan dari Abu Naufal di Tangerang Ustaz.
Beliau bertanya, Abah meninggal pada tahun 2008, meninggalkan 1 istri, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Dan memiliki 8.000. Istri gimana? Anaknya berapa tadi? 1 orang istri, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Oke. Dan memiliki 8.000 meter persegi tanah yang sudah dipecah menjadi 4 SHM, Ustaz. Atas nama 1 istri, 2 anak lelaki dan 1 anak perempuannya. Masing-masing per SHM-nya 2.000 meter persegi. Bagi 3 dong. 1 istri. Ya, 1 istri, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuannya, Ustaz. Oh, 2 anak laki-laki ini berarti 2 sertifikat. Kayaknya, Ustaz, sepertinya. Oke, berarti 1, 2, 3, 4. Iya benar, 1, 2, 3, 4. Oke, terus? Kemudian ada 1 hektar sawah atas nama Abah sendiri. Kemudian 1 bangunan gudang dalam keadaan rusak bekas pakai anak laki-laki yang pertama. Kemudian ada 2 toko atas nama Abah tapi sudah digunakan oleh kedua anak lelakinya sebelum Abah wafat. Pertanyaannya, bagaimana pembagian warisnya, Ustaz? Menarik nih. Syukur, Ustaz. Jazakumullah. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Al-Akh Abu Naufal di Tangerang yang mengirimkan pertanyaannya ke studio. Ya, semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, hidayah dan rahmatnya kepada kita semuanya. Pertanyaannya, sang Abah wafat di tahun 2008. Meninggalkan istri, 2 anak laki dan 1 anak perempuan. Kemudian sebelum wafat, ya berarti kemungkinannya dalam kondisi sehat, memiliki 8.000 meter persegi tanah, ya sudah dipecah menjadi 4. 1 sertifikat diatasnamakan istri, 1 untuk anak laki, 1 untuk anak laki dan 1 untuk anak perempuan. Jadi dibagi 4 sudah dikasih ke masing-masing. Jika ini dilakukan di masa sehat walafiat dan sudah diatasnamakan ke anak-anak masing-masing, berarti yang 8.000 ini jatuhnya hibah kepada mereka, dan itu sudah berat dan sudah diserah terimakan, yaitu dalam bentuk sertifikat yang atas nama mereka. Berarti 8.000 ini sudah terpecah menjadi 4 sertifikat dan menjadi milik para penerimanya. Berarti pula yang 8.000 ini tidak termasuk bagian dari harta warisan. Lalu yang mana harta warisannya? Harta warisannya berarti yang 1 hektar tanah sama toko. Karena itu yang belum dibagi. Berarti yang harus dibagi karena ini adalah harta warisan adalah 1 hektar tanah sama toko. Itu yang harus dibagi kepada para ahli warisnya. Berapa? Maka harta Anda dibagi 8. Ya, dibagi 8. Ibu mendapatkan 1 karena dia mendapatkan 1/8. Ya, sisanya 7 diberikan kepada anak-anak, di mana anak laki-laki masing-masing 2 berarti 4, berarti 5. Ya, berarti sisanya Anda bagi 7. Ya, wallahu a'lam. Syukur Ustaz wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada Abu Naufal yang telah bertanya. Tapi Ustaz, kita melanjutkan pertanyaan yang telah masuk di Dewan Redaksi kita. Ada pertanyaan dari Herman Nutrisulo di Jawa Barat. Bismillah, afwan, mohon diberikan penjelasan terkait dengan pembagian warisan secara syar'i. Kami 5 bersaudara kandung dengan 3 ikhwan dan 2 akhwat. Saudara kandung kami yang nomor 5 akhwat telah meninggal dunia tahun 2004, memiliki 2 anak. Bagaimana Ustadz perhitungan pembagian hak waris atas kami secara syar'i? Syukran wa jazakumullah khairan. Mohon maaf, ini nggak bisa saya bagi. Karena Anda tidak menyebutkan siapa yang wafat ini. Tahu-tahu Anda menyebutkan 5 bersaudara.
3 laki 2 perempuan, yang 1 perempuan wafat 2004 minta dibagi. Apa yang saya bagi? Ya mohon maaf, Saudara Herman mengirimkan pertanyaan lagi yang lebih detail. Ya, yang wafat siapa? Yang mau dibagi hartanya siapa? Wafatnya kapan? Ya di detail, ya di detail. Barakallahu fiik. Ustaz, syukran Ustaz. Ya, jadi kami ingatkan kembali pada para pemirsa yang ingin bertanya kepada Ustaz, mungkin lebih didetailkan kembali pertanyaannya biar lebih jelas. Tapi kita melanjutkan pertanyaan yang telah masuk di Dewan Redaksi kita, Ustaz. Ada Firson Rosdi Saad di Jakarta, Ustaz. Pertanyaannya, harta warisan milik bibi atau tante wafat tahun lalu dengan kondisi status janda, meninggal dengan 1 anak angkat laki-laki, 1 kakak kandung perempuan, 1 keponakan laki-laki dari kakak kandung perempuan yang telah meninggal, 4 saudara tiri sebapak, 1 laki-laki dan 3 perempuan. Sebentar. 1 anak angkat. 6, Ustaz. Terus 1 kakak kandung perempuan. Kakak kandung perempuan kandung. Terus 1 keponakan laki-laki. 1 ponakan Laki-laki dari kakak kandung. Dari kakak kandung perempuan yang telah meninggal. Dari perempuan kandung. Oke, terus 4 saudara tiri sebapak. Saudara sebapak. Nah, tiri apa sebapak? Beda. 4 saudara tiri sebapak berarti. Mungkin 4 saudara beda. tiri Sebapak. Seayah. Ya, 4 saudara tiri sebapak. Nyambung ini. Oke lah. 1 laki-laki dan 3 perempuan. 1 laki dan 3 perempuan. Saat suaminya meninggal dunia, harta warisan milik suaminya belum dibagi dengan kondisi meninggalkan 1 istri. Ini 2 layer ya, Ustaz. Jadi mungkin nanti pertanyaannya. Jadi ibu ini punya suami. Iya, Ustaz. Oke, suaminya wafat. 6, suaminya wafat. Tahun? Sepertinya sebelum istrinya, Ustaz. Oke, karena saat suaminya meninggal, harta warisan milik suaminya belum dibagi dengan kondisi meninggalkan 1 istri. Bibi saya tersebut yang tadi ditanyakan, Ustaz, 1 anak angkat di atas, 1 adik kandung perempuan dan 3 anak laki-laki. Dan tidak diketahui mempunyai saudara sebapak. Bagaimana membaginya sekarang? 1 anak laki. 1 adik kandung perempuan dan 3 anak laki-laki. 3 anak laki-laki. Jadi si suaminya ini punya anak laki-laki. Nah, Ustaz. 3 anak laki-laki. 1 kandung perempuan, 1 kandung perempuan dengan 3 anak laki-laki. Oh, jadi suami wafat meninggalkan istri. 1 saudara kandung perempuan. Dengan 3 anak laki-laki. Oh, yang memiliki ini punya 3 anak laki. Ya. Kemudian 1 anak angkat yang di atas tadi disebutkan. Oke, ya. Dan tidak diketahui mempunyai saudara sebapak. Pertanyaannya, ini harta punya siapa? Sepertinya yang tidak diketahui mempunyai saudara sebapak ini istrinya. Ya, saya paham. Sepertinya 6. Ini harta milik suaminya. Tapi kita tidak berani berasumsi. Ini berbahaya. Untuk itu kepada Al-Akh Faisal di Jakarta, hendaknya Anda mengurai pertanyaannya secara sistematis. Pertama, suami istri, yaitu ini tante Anda ini, nggak punya anak. Lalu yang wafat duluan siapa? Yang wafat yang kedua siapa? Apa suaminya, apa istrinya? Kemudian setelah itu harta ini punya siapa? Punya suaminya atau punya istrinya? Lalu setelah itu Anda urai. Si suami punya saudara kandung siapa? Atau saudara seayah? Si istri punya saudara apa? Ya, silakan. Kemudian yang Anda maksud dengan 4 saudara tiri seayah ini siapa? Karena ini kontradiksi. Anda menyebutkan tiri, kemudian satu sisi Anda menyebutkan seayah. Jadi tiri itu beda, seayah itu beda.
Saya kasih tahu. Bapak A menikah dengan janda B. Ketika menikah Bapak A ini punya anak. Maka anak yang dibawa oleh Bapak ini namanya anak tiri. Kasus kedua, Bapak A menikah dengan janda. Bapak A, darah saya ya, Bapak A menikah dengan seorang ibu, terus punya anak. Kemudian Bapak ini menikah lagi dengan perempuan lain, dengan istri yang kedua. Istri yang kedua punya anak. Maka anak dari istri pertama dengan anak yang istri kedua namanya saudara seayah. Lah ini kontradiksi. Ya tolong dipertajam pertanyaannya saudara Faisal, barakallahu fiik. Syukran Ustaz wa jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan kami ucapkan juga jazakallah khairan kepada saudara yang telah bertanya. Mungkin nanti bisa kembali menghubungi kami di website kami dewanfatwa.com. Tapi Ustaz, kita lanjutkan pertanyaannya Ustaz. Ada pertanyaan dari Khairul Ansor di DKI Jakarta Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ceritanya ada pembagian hibah. Saya dan kakak perempuan dapat hibah berupa kontrakan yang masih satu sertifikat. Diserahkan ke saya oleh ayah. Permasalahannya kakak saya bangkrut dari usaha konveksi karena terlibat rentenir dan ingin menjual bagiannya. Saya tidak setuju dengan alasan pembagian warisan yang belum tuntas. Ayah meninggal pada tahun 2015. Kakak punya 3 anak dan saya ingin warisan berupa tanah-tanah di kampung dituntaskan dulu. Tanah diurus abang saya. Mohon jawabannya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Terima kasih kepada saudara Khairul di Jakarta atas pertanyaannya. Saudara Khairul dan para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, Anda ini harus membedakan antara hibah dengan warisan. Si A punya 2 tanah. Tanah yang satu dihibahkan sejak masih hidup. Nih tanah saya kasih ke Anmu. Ya, nih sertifikatnya. Ada serah terima deh. Berarti tanah A udah dihibahkan. Tanah yang satu wafat tidak. Sampai wafat. Nah, berarti yang hibah yang mana? Yang hibah adalah tanah yang sudah diserahkan. Tanah yang satunya lagi itu tanah warisan. Jadi ini 2 hal yang berbeda. Ya, ini 2 hal yang berbeda. Kalau yang hibah tentu itu sudah menjadi pemilik penerima hibah. Itu sudah menjadi milik, ya mohon maaf, menjadi milik penerima hibah. Adapun yang warisan itu menjadi milik ahli waris yang harus dibagi sesuai ketentuan syariat. Jadi saudara Khairul, barakallahu fiik, kalau Anda mengatakan hak saudara Anda di dalam hibah itu mau diminta, mau diambil karena dia butuh uang, lalu Anda menahan haknya dia dengan alasan warisan belum dibagi, ini kagak nyambung ya akhi Khairul. Urusannya apa? Ini tidak nyambung sama sekali ya akhi Khairul. Hibah, harta yang sudah dihibahkan oleh bapak kamu itu sudah milik seutuhnya saudara perempuanmu. Dia berhak untuk memiliki atau membiarkan. Itu haknya dia. Urusan apa Anda menahan-nahan dengan dalih warisan yang di kampung belum dibagi? Kagak ada sangkutan sama sekali. Jadi kalau hak saudara perempuan Anda itu ingin diambil dari kontrakan, milik dia, bukan hak, ya miliknya dia, lebih spesifiknya. Milik dia mau diambil dari kontrakan. Anda tidak boleh menahan. Terus bagaimana? Ya bayarin aja sehingga kontrakan itu menjadi milik Anda 100%. Ya, Anda bayarin, oh ini punya kamu saya beli Kak ya. Dari kontrakan ini saya bayarin sekian. Nah, berarti yang kontrakan itu 100% milik Anda.
Oke, masalah warisan itu masalah lain yang dihitung sesuai dengan perhitungan yang ada. Ya, barakallahu fiik. Syukran Ustaz wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada yang telah bertanya. Tapi Ustaz, ya kita mungkin masih ada waktu sekitar 10 menit lagi Ustaz. Kita bacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ada pertanyaan dari Jawa Timur, Bapak Denny. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya seorang anak laki-laki bersaudara dengan adik perempuan saya. Warisan dari ayah belum dibagi oleh ibu saya setelah 2 tahun ayah meninggal. Kami mempunyai toko yang dari dulu dikelola keluarga, ayah, ibu, dan saya. Saya dan ibu yang menjalankannya sekarang. Tapi tiap bulan ibu saya memberikan uang yang sama atau bahkan lebih banyak kepada adik perempuan saya yang tidak mengelola toko. Bagaimana sikap saya dan apakah uang itu halal untuk adik saya Ustaz? Syukran, jazakumullah khairan Ustaz. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ba'd. Terima kasih Mbak Denny di Jawa Timur ya, Surabaya mungkin ini ya. Astaghfirullahaladzim. Inilah ibu-ibu penguasa ini. Penguasa dalam warisan. Kan saya bilang kasus seperti ini hampir setiap live itu selalu ada. Menunjukkan bahwa fenomena istri menguasai harta suami itu memang jamur, walaupun di bukan musim penghujan selalu tumbuh jamaah. Jadi hendaknya ibu-ibu yang seperti ini bertaubat kepada Allah. Kenapa? Anda menguasai harta yang bukan milik Anda. Anda membagi harta sesuka Anda. Tidak sesuai dengan syariat Islam. Anda merasa ini harta suami punya saya. Ini mindset ini harus dibongkar ini. Mindset seperti ini salah besar. Harta suami Anda bukan milik Anda. Sebagaimana harta milik Anda juga bukan milik suami Anda. Kan selama ini begitu. Istri menganggap hartanya suami itu punya dia. Tapi kalau istri punya harta, jangan coba-coba dicolek. Akan terjadi perang Bratayuda jamaah. Ya kan? Ini astaghfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi hendaknya ibu-ibu ya yang ditinggal wafat suaminya dengan harta, sadar itu bukan milik Anda. Yang Anda bebas melakukan sesuka hati, Anda mengambil sesuka hati, langkahi mayatku dulu kalau mau dibagi waris. Waduh, lebay luar biasa. Ya, sadar Bu, ini bukan punya Anda. Ini warisan yang harus dibagi kepada ahli waris. Contoh toko ini. Maka penghasilan dari toko itu boleh Anda melakukan satu. Pengelola, yaitu Anda dan anak Anda mendapatkan hak secara profesional. Berapa hak pengelola? Gaji. Oke, Anda mendapatkan gaji. Berapa umumnya gaji sebagai pengelola toko? Anda dapat gaji sekian, anak Anda yang mengelola juga mendapatkan gaji secara profesional sebagai jeripaya dari keringat dia. Oh, ada bonus ketika dia mencapai target tertentu, silahkan kasih bonus. Oke, setelah itu keuntungan setelah dipotong gaji, dipotong bonus, keuntungan dibagi waris. Itu warisan. Anda nggak boleh membagi sesuka dan seenak Anda. Ya, sisanya keuntungan net profit dibagi kepada ahli waris. Anda ibu mendapatkan 1/8. Itu hak Anda. Sisanya 7/8-nya itu menjadi milik 2 anak Anda ini. Laki malah mendapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Jangan pakai manajemen kolbu ibu. Anda berdosa zalim. Anda ibu melakukan kezaliman dan dosa besar.
Satu, Anda akan memakan harta haram yang bukan milik Anda. Anak Anda yang mendapatkan bagian yang jauh lebih besar dari jatahnya, berarti dia memakan harta haram. Jadi bertakwalah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah. Ya. Na'udzubillah. Wallahul musta'an. Syukran Ustaz wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Insyaallah tabarakallah. Sepertinya masih ada waktu untuk satu pertanyaan ringan lagi Ustaz. Ada pertanyaan dari Jakarta Ustaz. Yang bertanya adalah Enna. Bismillah. Pertanyaannya Ustaz, bismillah, adik ipar saya jauh sebelum meninggalnya dalam kondisi sehat sedang ngobrol dengan saya. Yaitu kakak iparnya. Dia mengucapkan rumah saya ini buat anak perempuan saya yang bernama Seya. Pertanyaannya saya, apakah sah secara syariat ucapan adik ipar saya ini sehingga rumah itu jadi milik Seya, yaitu anaknya. Tambahan info, adik ipar saya ini hanya punya satu anak perempuan. Saat ngobrol hanya kami berdua dan tidak ada saksi lain. Syukran jazakallah khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Ena di Jakarta. Ya, barakallahu fik atas pertanyaannya. Hibah itu akan menjadi milik kapan? Ketika barang yang dihibahkan itu sudah diserahkan. Ya. Umpama saya mengatakan kepada al-akh ini pulpen emas ingin saya kasihkan ke kamu. Ini pulpen emas, anggap ini emas. Anggap aja emas, 2.000 rupiah ini ya. Ya, ini emas ini saya pengen ngasih ke kamu. Ya. Contoh satu. Contoh yang kedua. Ini ada pulpen emas. Buat kamu saja. Silakan. Pertanyaannya, yang mana yang hibah? Yang kedua. Yang kedua sudah aja. diserahkan. Ada serah terimanya. Loh, itu kan fisik Ustadz. Ya, ada barang yang bisa diserahkan secara ain fisiknya. Ada barang yang tidak bisa diserahkan secara ain fisik. Contoh rumah. Ya, terus apa lagi? Tanah. Ya, perusahaan. Kan gak bisa diserahi ke fisik, mau digendong-gendong kayak orang kampung. Ya dulu, masjid pesantren dulu kan ada namanya pindah rumah terus digotong rumahnya orang sekampung gitu ya. Dipikul gitu kan. Jadi kalau bukan berbentuk ain ya, maka serah terimanya berupa apa? Dokumen. Kayak contoh yang tadi di atas, bapak yang punya 8.000 dihibahkan ke istri 3 anaknya dengan cara apa? Dipecah 8.000 itu menjadi 4. Ya kan 2.000 umpama. Ala ini menurut pendapat sebagian para ulama fikih. Dianggap dibagi rata 2.000. Dipecah lalu diserahkan atas nama dia. Ini atas nama kamu, atas nama kamu, atas nama kamu, atas nama kamu. Ini namanya hibah. Sudah dikasih dia. Tapi kalau hanya sekedar ngomong, saya pengen ngasih ini. Belum serah terima, belum sampai wafat. Ini tidak dikatakan hibah. Terus apa? Ya keinginan. Ya, belum dikatakan belum. Nah ketika dia wafat, maka rumah ini jadi warisan karena hibahnya belum terjadi. Ya, barakallahu fiik. Syukran Ustaz wa jazakumullah khairan Ustaz. Dengan berakhirnya jawaban pertanyaan terakhir tadi Ustaz, maka berakhirlah acara kita pada kesempatan Alhamdulillah. kali ini. Insyaallah. Alhamdulillah. Yang terhitung di kami ada sekitar 9 pertanyaan, meskipun ada 2 pertanyaan yang belum bisa kita jawab karena pertanyaannya masih ambigu. Tapi Ustaz, kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas waktunya, atas bimbingannya. Kami ucapkan jazakumullah khairan sekali lagi Ustaz. Kemudian kami informasikan kepada seluruh para pemirsa untuk ikut terus seluruh rangkaian acara Fatwa TV dari hari Senin sampai hari Jumat yang bisa Anda lihat melalui website kami di fatwatv.id
Dan untuk melihat pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab oleh Asatizah Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad bisa membuka website kami di dewanfatwa.com. Dan kemudian sekali lagi kami mengajak pada para pemirsa untuk bisa ikut berpartisipasi dalam penyebaran dakwah Islam melalui rekening aktif yang Anda bisa saksikan di layar kaca Anda. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas melalui Studio Fatwa TV Jakarta mengucapkan jazakumullah khairan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren, Pak? Ini mau nanya Sudah bersuci atau berwudu. Kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.